Dunia ini sedang berubah, tapi bukan ke arah yang lebih baik. Kita hidup di zaman ketika kebenaran dianggap asing, ketika kejujuran menjadi kelemahan, dan kebohongan dijadikan jalan untuk berkuasa. Peperangan berkecamuk, bukan hanya di medan tempur, tapi juga dalam pikiran, media, dan hati manusia. Pertanyaannya, apakah semua ini hanyalah siklus biasa dari sejarah manusia? Atau, adakah sesuatu yang lebih besar sedang menuju ke kita? Dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa suatu saat, ketika dunia ini penuh kezaliman dan kebingungan, akan muncul seorang pemimpin yang sangat ditunggu-tunggu. Ia bukan nabi, ia bukan malaikat, tapi ia adalah pemimpin akhir zaman, dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menegakkan keadilan dan menyatukan umat Islam dari segala penjuru dunia. Pertanyaannya, apakah waktunya sudah dekat? Apakah Imam Mahdi akan segera muncul? Apa saja tanda-tandanya? Apakah kita sedang berada di masa yang disebut-sebut dalam hadis itu? Lalu, apa yang harus kita siapkan sebagai umat Islam? Video ini akan membongkar fakta-fakta mengejutkan yang bersumber dari hadis sahih. Kita akan menelusuri siapa sebenarnya Imam Mahdi, bagaimana ia akan muncul, dan apa yang akan terjadi pada dunia saat itu. Jangan beranjak dulu, karena informasi ini bisa mengubah cara pandang kita tentang hidup, dan menyadarkan kita bahwa dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Imam Mahdi akan muncul, dan waktunya bisa lebih dekat dari yang kita duga. Siapakah Imam Mahdi? Nama ini sering muncul dalam diskusi-diskusi akhir zaman, dalam buku-buku tafsir, dan dalam ceramah-ceramah para ulama. Namun, masih banyak orang yang tidak memahami siapa sebenarnya Imam Mahdi dan apa peran pentingnya dalam sejarah umat Islam di akhir zaman nanti. Imam Mahdi bukanlah tokoh yang dibuat-buat. Ia bukan rekaan kelompok tertentu atau sekadar simbol harapan. Imam Mahdi adalah sosok nyata, disebutkan secara jelas dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan lainnya. Mahdi, dalam bahasa Arab, berarti yang diberi petunjuk. Maka Imam Mahdi adalah pemimpin yang mendapat petunjuk langsung dari Allah, bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena kehendak ilahi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah, sama seperti nama kakeknya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari keturunan Nabi, tepatnya dari jalur Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, melalui cucunya Hasan bin Ali. Artinya, Imam Mahdi adalah bagian dari Ahlul Bait, keturunan suci yang dimuliakan dalam banyak hadis. Tapi berbeda dengan Syiah, Ahlus Sunnah tidak menganggapnya sebagai imam yang masyum, terjaga dari dosa, melainkan sebagai manusia biasa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin di akhir zaman karena keimanannya yang luar biasa. Imam Mahdi bukan nabi. Islam sudah sempurna dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Tapi Imam Mahdi adalah pembaharu zaman, pejuang akhir, yang akan memimpin umat Islam melewati masa-masa tergelap dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 4286. Dalam hadis lain, namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis-hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa Imam Mahdi bukan tokoh abstrak. Ia memiliki identitas yang jelas, bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi, dari garis keturunan Fatimah. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi pun dijelaskan dalam beberapa riwayat. Ia disebutkan memiliki dahi yang lebar, hidung mancung dan sedikit bengkok di ujungnya, serta bercahaya wajahnya. Namun yang lebih penting dari ciri-ciri fisik adalah sifatnya, adil, bijaksana, dan sangat taat kepada Allah. Imam Mahdi tidak muncul karena ambisi pribadi. Ia bahkan, menurut banyak riwayat, awalnya enggan diangkat menjadi pemimpin. Tapi para ulama dan orang-orang beriman memaksanya untuk memimpin ketika dunia sudah tidak punya arah lagi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi perbedaan pendapat setelah wafatnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang lelaki dari Madinah menuju Makkah. Kemudian penduduk Makkah membayatnya antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, padahal dia tidak menginginkannya.
Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan, dunia saat itu dalam kekacauan. Para pemimpin saling berebut kekuasaan. Rakyat kehilangan harapan. Lalu muncullah sosok pemuda yang sederhana, saleh, dan tulus. Bukan penguasa, bukan jenderal, tapi orang yang paling dicintai Allah di masa itu. Imam Mahdi akan menolak bayat itu. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, tapi umat akan memaksanya, karena mereka tahu, inilah orang yang dijanjikan Nabi. Kenapa umat Islam sangat menantikan Imam Mahdi? Karena ia adalah pemimpin sejati. Pemimpin yang akan menghapus kezaliman dan menggantikannya dengan keadilan. Ia akan menumpas penguasa yang lalim, menegakkan hukum Allah, menyatukan umat Islam, dan memulihkan kehormatan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi bukan sekadar pemimpin politik. Ia juga pemimpin spiritual. Ia akan membimbing umat menuju kehidupan yang lebih bertakwa. Ia akan hidup selama 7 tahun atau lebih. Dan selama itulah dunia akan merasakan keadilan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bayangkan dunia di mana tidak ada lagi kezaliman, riba, perang saudara, dan fitnah. Dunia yang damai. Dunia yang penuh keadilan. Itulah dunia yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan yang lebih menakjubkan, Imam Mahdi tidak akan berjalan sendirian. Setelah beberapa tahun memimpin, ia akan dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam yang turun dari langit. Keduanya akan memimpin bersama. Imam Mahdi akan menjadi imam solat, dan Nabi Isa akan berada di belakangnya. Ini adalah simbol bahwa syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku sampai akhir zaman. Imam Mahdi akan mempersiapkan dunia untuk peristiwa besar yang disebut-sebut oleh Nabi, munculnya Dajjal. Ia akan memimpin umat Islam melawan kekuatan-kekuatan kegelapan. Ia akan menyatukan umat dari berbagai penjuru dunia, dari Asia, Arab, Afrika, Eropa, bahkan mereka yang sebelumnya tidak mengenal Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam akan bangkit, tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keadilan, ilmu, dan keteladanan. Inilah kenapa Imam Mahdi adalah harapan umat Islam. Tapi juga sekaligus ujian. Karena akan banyak yang mengaku sebagai Mahdi palsu. Akan banyak penyesat yang tampil seolah-olah suci, tapi sebenarnya pembohong. Maka dari itu, mengenal sosok Imam Mahdi dengan benar adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Kita tidak bisa sekadar menunggu-nunggu kehadirannya sambil berpangku tangan. Kita harus menjadi bagian dari umat yang layak dipimpin olehnya. Karena Imam Mahdi hanya akan muncul ketika Allah mengizinkan, saat umat Islam siap menerima kebenaran dan siap berjuang dalam barisan yang benar. Ia akan datang, cepat atau lambat. Namun, sebelum Imam Mahdi muncul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita berbagai tanda-tanda kemunculannya. Apakah tanda-tanda itu sudah terjadi? Apakah kita sekarang hidup dalam masa-masa itu? Imam Mahdi tidak akan muncul secara tiba-tiba. Allah telah memberi kita tanda-tanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan ciri-cirinya. Dan kini, sebagian besar tanda itu telah terjadi di depan mata. Imam Mahdi adalah sosok yang ditunggu-tunggu. Namun ia tidak akan muncul di waktu biasa. Ia akan hadir dalam kondisi yang luar biasa. Dan sebelum kehadirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sejumlah tanda yang harus terjadi terlebih dahulu. Tanda-tanda itu bukan isapan jempol, bukan pula spekulasi kosong. Semuanya berasal dari hadis-hadis sahih. Dan ketika kita melihat keadaan dunia hari ini, banyak di antaranya yang telah atau sedang terjadi. Mari kita mulai dari yang paling besar. Kekacauan dan fitnah merajalela di seluruh dunia. Rasulullah bersabda, akan terjadi fitnah yang begitu besar, sehingga seseorang di pagi hari beriman, dan di sore hari ia menjadi kafir. Hadis riwayat Muslim. Hari ini, kita bisa lihat sendiri. Perang di mana-mana. Di Palestina, Suriah, Ukraina, dan berbagai negara lainnya. Kehancuran, kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan menyelimuti dunia. Manusia hidup dalam ketakutan. Korupsi merajalela. Penindasan oleh penguasa zalim terjadi secara terbuka. Bahkan, kezaliman kini bukan lagi disembunyikan, tapi dipertontonkan. Yang benar dianggap salah.
Yang salah dibela mati-matian. Hukum bisa dibeli. Media digunakan untuk membolak-balikan fakta. Ini semua adalah tanda-tanda yang disebut Rasulullah sebagai bagian dari akhir zaman. Kemudian, tanda besar lainnya, hilangnya pemimpin yang adil dari dunia Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang lelaki dari Madinah ke Makkah, lalu penduduk Makkah membayatnya antara rukun dan makam Ibrahim. Ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi kekosongan kepemimpinan yang benar di dunia Islam. Hari ini, negara-negara Muslim terpecah belah. Tidak ada khalifah, tidak ada kesatuan. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dan yang lebih parah, banyak dari pemimpin tersebut justru tunduk pada kekuatan asing. Mereka bukan membela Islam, tapi membungkam suara Islam. Tanda lainnya adalah munculnya bendera hitam dari arah Khurasan. Khurasan adalah wilayah yang dahulu mencakup sebagian Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Dalam hadis disebutkan, akan keluar dari Khurasan bendera-bendera hitam. Tidak ada yang bisa menghentikannya hingga bendera-bendera itu ditancapkan di Ilya, Baitul Maqdis. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak penafsir hadis memahami bahwa akan muncul gerakan besar dari wilayah tersebut yang mendukung perjuangan kebenaran. Apakah ini sudah mulai terjadi? Wallahu alam. Tapi jelas, wilayah itu hari ini sedang bergolak, penuh konflik dan perlawanan. Tanda lainnya adalah semakin tersebarnya kemaksiatan dan hilangnya rasa malu. Lihatlah bagaimana media sosial hari ini. Aurat diumbar tanpa malu. Zina menjadi gaya hidup. LGBT dipromosikan dan dilegalkan di banyak negara. Sementara para penegak agama justru dibungkam dan dicurigai. Rasulullah bersabda, di antara tanda kiamat, manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan, perzinaan terang-terangan, dan wanita berpakaian tapi telanjang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua itu kini bukan lagi ramalan, tapi kenyataan. Kemiskinan dan ketidakadilan sosial juga menjadi pemicu utama kemunculan Imam Mahdi. Dalam hadis disebutkan bahwa ia akan muncul ketika dunia ini telah dipenuhi kezaliman dan ketidakadilan. Maka ia akan mengisinya kembali dengan keadilan dan rahmat. Coba kita lihat. Banyak orang kelaparan di tengah kota-kota mewah. Anak-anak meninggal karena tidak bisa membeli obat. Sementara segelintir orang hidup dengan kekayaan tak terhingga. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan inilah kondisi yang akan menjadi panggung bagi kemunculan Imam Mahdi. Tanda selanjutnya adalah terpecahnya umat Islam menjadi banyak golongan. Rasulullah telah memperingatkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang selamat. Hari ini, kita melihat perpecahan itu begitu nyata, bukan hanya dari segi mazhab, tapi juga dari segi politik, nasionalisme, bahkan dalam hal-hal remeh. Setiap kelompok merasa benar sendiri. Setiap golongan merasa paling mewakili Islam. Tapi mereka tidak saling memaafkan, tidak saling mendoakan, malah saling membidahkan dan memvonis. Inilah saat di mana kita benar-benar membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan umat. Dan Imam Mahdi akan datang untuk itu. Tanda lainnya adalah munculnya banyak dajjal kecil atau pendusta. Rasulullah bersabda, tidak akan datang kiamat hingga muncul 30 pendusta, masing-masing mengaku sebagai nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Hari ini, banyak orang mengaku sebagai imam, wali, bahkan nabi. Mereka menyesatkan manusia dengan janji-janji palsu. Mereka menjual agama demi kekuasaan. Mereka memanfaatkan ketakutan umat untuk memperkaya diri. Semua ini adalah alarm akhir zaman yang telah lama dibunyikan oleh Rasulullah. Dan satu tanda yang sangat kuat adalah banyaknya peperangan dan pertumpahan darah di Timur Tengah. Suriah, Irak, Yaman, Palestina, semua menjadi ladang darah. Dalam hadis disebutkan bahwa akan terjadi perang besar di wilayah Syam, dan itu menjadi salah satu tanda datangnya masa Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi perang besar di dekat sungai Eufrat, karena harta karun yang terdapat di bawahnya. Hadis riwayat Muslim. Sungai Eufrat terletak di Irak, dan konflik di sekitar wilayah itu terus terjadi hingga hari ini. Dan yang paling mengerikan adalah,
Semua tanda ini sedang berlangsung bersamaan. Bukan satu, bukan dua, tapi hampir semuanya sudah ada di depan mata kita. Ini bukan lagi masa tenang. Ini adalah masa di mana umat Islam harus membuka mata dan hati. Bukan untuk takut, tapi untuk sadar. Sadar bahwa waktu tidak akan lama. Sadar bahwa Imam Mahdi bisa saja muncul di tengah generasi kita. Namun, jangan langsung percaya pada siapapun yang mengaku Mahdi. Imam Mahdi tidak akan mempromosikan dirinya di media sosial. Ia tidak akan kampanye. Ia akan muncul dalam kondisi yang penuh krisis, dan umat akan memaksanya memimpin, bukan dia yang meminta. Ia tidak akan datang dari kelompok tertentu. Ia akan muncul dari Makkah, di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Dan dia tidak membawa bendera politik, tapi membawa misi kenabian, menegakkan keadilan dan menyatukan umat. Lalu, setelah Imam Mahdi benar-benar muncul, apa yang akan terjadi? Apa peran besar yang akan ia mainkan? Siapa yang akan menjadi musuh utamanya? Dan bagaimana dunia akan berubah di bawah kepemimpinannya? Setelah Imam Mahdi muncul dan dibayat oleh kaum beriman di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dunia tidak akan lagi sama. Sosok ini akan menjadi pemimpin sejati yang selama ini dirindukan umat Islam. Ia bukan sekadar tokoh keagamaan, tetapi pemimpin dunia yang membawa misi rahmat, keadilan, dan perubahan global. Peran utama Imam Mahdi adalah menghapus kezaliman dan menggantikannya dengan keadilan yang sempurna. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa setelah kemunculannya, akan terjadi rangkaian perang besar yang disebut Malhamah Kubra atau Armageddon dalam istilah Barat. Ia akan melawan kekuatan besar dari Barat, pasukan salib, bahkan pasukan-pasukan dari Timur yang memusuhi Islam. Tapi ia tidak akan sendiri. Para pejuang dari seluruh penjuru dunia akan bergabung di bawah panji hitamnya. Dalam hadits disebutkan, kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkan kalian. Kemudian Persia, dan Allah akan memenangkan kalian. Kemudian Romawi, Barat, dan Allah akan memenangkan kalian. Kemudian Dajjal, dan Allah akan memenangkan kalian melalui Isa bin Maryam. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam menghadapi kekuatan besar, bukan hanya politik, tapi juga ideologi dan militer. Ia akan menjadi komandan utama, dan di tangannya kemenangan Islam kembali terwujud. Namun, Imam Mahdi bukan diktator. Ia pemimpin yang sangat adil, jujur, dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Rasulullah bersabda, ia akan membagi kekayaan secara merata, dan tidak akan ada lagi orang yang miskin. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Bayangkan, dunia yang selama ini dipenuhi ketimpangan ekonomi akan menjadi dunia yang makmur. Tidak akan ada lagi pengemis. Tidak ada lagi rakyat yang kelaparan. Seluruh kekayaan alam dikelola dengan adil dan amanah. Dan tidak hanya itu, Imam Mahdi juga akan menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni. Islam saat ini telah banyak tercemar oleh budaya, kepentingan, dan penafsiran yang menyimpang. Di bawah kepemimpinannya, umat akan kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Mazhab-mazhab akan tetap ada, tapi tidak saling bermusuhan. Perbedaan tidak menjadi jurang perpecahan, tapi menjadi kekayaan ilmu. Semua kembali pada satu tujuan, taat kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Selain itu, Imam Mahdi juga akan menjadi pemimpin global, bukan hanya umat Islam. Banyak orang dari berbagai bangsa dan agama akan masuk Islam karena keadilan dan keluhuran akhlaknya. Dunia akan menyaksikan Islam dalam bentuknya yang paling indah, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Imam Mahdi juga akan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Setelah memimpin selama beberapa tahun, dunia akan mengalami perubahan spiritual yang besar. Tapi musuh terbesar umat manusia, yaitu Dajjal, belum muncul. Saat itulah Allah akan menurunkan Nabi Isa dari langit. Dan inilah momen luar biasa. Imam Mahdi akan menjadi imam solat. Tapi ketika Nabi Isa datang, ia akan ditawarkan menjadi imam. Namun Isa berkata, silakan engkau menjadi imam, karena ikamah telah dikumandangkan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah simbol bahwa Nabi Isa datang bukan membawa syariat baru,
tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan betapa tingginya derajat Imam Mahdi di sisi Allah. Selama kepemimpinannya, Imam Mahdi juga akan menyingkirkan seluruh sistem batil yang menguasai dunia. Riba akan dihapuskan. Penindasan atas nama hukum akan dihapus. Hukum Islam ditegakkan dengan penuh keadilan dan tanpa kekerasan buta. Media akan digunakan untuk dakwah, bukan untuk propaganda. Pendidikan Islam akan kembali menjadi poros utama peradaban. Masjid-masjid dipenuhi oleh ulama dan pemuda. Wanita kembali dimuliakan, bukan dijadikan komoditas. Imam Mahdi akan menjadi titik balik sejarah umat Islam. Ia akan mengakhiri era kegelapan yang panjang, dan memulai era baru yang bercahaya. Bukan hanya untuk Muslim, tapi untuk seluruh manusia yang mencintai kebenaran. Namun, jangan membayangkan semuanya akan berjalan mulus. Imam Mahdi akan menghadapi banyak musuh. Bukan hanya dari luar Islam, tapi juga dari dalam. Kelompok-kelompok munafik, pengkhianat, dan orang-orang yang takut kehilangan kekuasaan akan berusaha menjatuhkannya. Tapi ia tetap teguh, karena Allah menolongnya dengan kekuatan yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum atau sesudahnya. Ia tidak hanya memimpin dengan pedang, tapi juga dengan ilmu, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Karena itulah, Imam Mahdi bukan sekadar legenda. Ia adalah jawaban Allah atas keputusasaan umat. Ia adalah harapan yang dijanjikan. Ia adalah tokoh yang akan membuktikan bahwa Islam bukan hanya bertahan, tapi bangkit. Setelah kita mendengar semua ini, tentang siapa Imam Mahdi, tanda-tanda kemunculannya, perang besar, dan perjuangannya bersama Nabi Isa, maka pertanyaan besar yang harus kita jawab sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan hari ini? Sekarang? Di tengah dunia yang penuh fitnah ini? Apakah cukup hanya menunggu? Apakah cukup hanya menonton video seperti ini dan berkata, wah, luar biasa? Lalu kembali ke rutinitas duniawi tanpa perubahan? Tentu tidak. Imam Mahdi tidak datang untuk orang-orang yang malas. Ia tidak datang untuk orang-orang yang hanya sibuk dengan dunia. Ia tidak datang untuk mereka yang lalai, apatis, dan hanya ingin diselamatkan tanpa usaha. Ia datang untuk mereka yang siap, yang bersih hatinya, yang kuat imannya, yang tangguh amalnya. Karena itu, kita harus mulai dari sekarang. Langkah pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tidak ada yang lebih penting hari ini selain mendekat kepada Allah. Kembali sholat dengan khusyuk, membaca Al-Quran setiap hari, memperbanyak istighfar, meninggalkan dosa-dosa kecil yang selama ini kita anggap sepele. Tinggalkan maksiat tersembunyi. Tutup pintu-pintu syahwat yang menipu. Jangan biarkan hati kita keras karena terlalu lama jauh dari zikir. Langkah kedua, perbaiki akhlak kita. Imam Mahdi bukan hanya pemimpin orang-orang pintar, tapi pemimpin orang-orang yang memiliki akhlak. Jujur, amanah, rendah hati, dan santun. Jika kita masih suka gibah, mencaci, menghina ulama, menghujat saudara sesama muslim karena perbedaan pendapat, maka kita belum layak menjadi bagian dari barisan Imam Mahdi. Mari belajar menahan lisan. Bersihkan hati dari iri, dengki, dan benci. Mulai dari diri sendiri, keluarga, lalu lingkungan. Langkah ketiga, bangun persatuan. Imam Mahdi datang bukan untuk membela satu golongan. Ia datang untuk menyatukan seluruh umat Islam. Maka siapapun yang masih sibuk membanggakan kelompoknya sambil merendahkan yang lain, ia bukan bagian dari jalan ini. Berhentilah menuduh sesat tanpa ilmu. Rangkul saudara muslim yang berbeda pandangan. Selama mereka masih mengucap syahadat dan cinta Islam, mereka adalah saudaramu. Langkah keempat, siapkan diri secara mental dan fisik. Imam Mahdi akan memimpin perjuangan. Ia akan menghadapi perang besar. Maka kita harus bersiap, bukan hanya secara spiritual, tapi juga fisik dan mental. Jaga tubuh kita agar sehat dan kuat. Latih kesabaran dan kedisiplinan. Siapkan mental yang siap diuji, siap berkorban, siap untuk taat meski berat. Langkah kelima, perbanyak ilmu agama. Jangan menjadi muslim yang emosional tapi tidak berilmu. Karena Dajjal akan datang membawa ilusi dan kebohongan yang sangat meyakinkan. Jika kita tidak punya ilmu, kita akan tertipu.
Pelajari tafsir Al-Quran. Pelajari hadis-hadis tentang akhir zaman. Pelajari akidah yang benar. Jangan hanya bergantung pada media sosial. Carilah guru, hadiri majelis ilmu, dan terus belajar. Langkah ke-6. Tanamkan cinta pada Imam Mahdi dan doakan beliau. Meskipun kita belum bertemu dengannya, kita bisa mencintainya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi mencintai Rasulullah bahkan sebelum mereka bertemu dengannya. Doakan beliau dalam sujud kita. Mohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengannya. Dan kalaupun ajal datang lebih dulu, mohon agar keturunan kita bisa menjadi bagian dari barisannya. Langkah ke-7. Berjuang dari sekarang. Kita tidak perlu menunggu Imam Mahdi untuk mulai berdakwah, membantu sesama, membela yang benar, dan menegakkan keadilan. Kita bisa memulai dari lingkungan kecil, keluarga, masjid, komunitas. Jadilah cahaya di sekitarmu. Jadilah pembela kebenaran di tempatmu. Karena Imam Mahdi akan mencari orang-orang yang sudah berjuang bahkan sebelum ia muncul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beruntunglah orang yang hidup setelahku, yang beriman kepadaku padahal belum pernah melihatku. Dan lebih beruntung lagi mereka yang membela kebenaran di masa penuh fitnah." Mungkin, kita bukan orang yang akan hidup saat Imam Mahdi muncul. Tapi kita bisa menjadi penyambut jalannya. Kita bisa menyiapkan umat agar siap ketika saatnya tiba. Ingatlah, hari kemunculannya adalah rahasia Allah. Bisa saja terjadi dalam 10 tahun ke depan. Bisa dalam 50 tahun. Bisa juga lebih cepat. Tapi satu hal yang pasti, kematian kita lebih dekat. Dan itu adalah kiamat pribadi yang harus lebih dulu kita siapkan. Jangan tunggu Imam Mahdi untuk mulai berubah. Karena bisa jadi, Imam Mahdi sedang menunggu kita untuk layak dipimpin. Imam Mahdi akan muncul. Dunia akan berubah. Tapi ia tidak mencari penonton. Ia mencari pejuang. Dan pejuang itu mungkin adalah kamu. Jangan sia-siakan hidup ini. Perbaiki iman, perbanyak amal, dan tegakkan kebenaran meski sendirian. Karena saat Imam Mahdi datang, kamu tidak ingin menjadi orang yang berkata, "Aku tidak siap." Sahabat, jika video ini membuatmu berpikir, merenung, atau bahkan tersadar, maka jangan berhenti di kamu. Bagikan video ini ke sebanyak mungkin saudaramu, ke grup keluarga, ke teman-temanmu. Karena bisa jadi, satu klik share dari tanganmu akan menyelamatkan hati orang lain. Tekan juga subscribe, karena insya Allah channel ini akan terus membahas hal-hal penting seputar akhir zaman, janji Allah, dan kebangkitan umat. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video-video penting berikutnya. Teruslah belajar, teruslah mendekat kepada Allah. Karena dunia boleh gelap, tapi hati yang beriman selalu membawa cahaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.